Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dita, dan di video kali ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, menurut percakapan tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Maukah kalian menjadi manusia yang dicintai Allah dan para malaikatnya? Subhanallah, mau sekali pastinya kan? Nah, kita akan pertama-tama membahas mengenai siapakah malaikat itu. Nah, sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan kebenarannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, "Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih." Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sifat-sifat dan perilaku malaikat diantaranya adalah yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar sebagai sahabat bernama Dihiyah al-Kalbi. Terkadang juga seperti sahabat dari Arab Baduy. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang terakhir, malaikat berdoa bagi hamba-hambanya yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari malaikat, kita akan mengkaji perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Ya, yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jelas di sini perbedaannya ya, dari penciptaannya saja sudah berbeda. Yang kedua, malaikat adalah termasuk makhluk gaib dan juga jin ya. Malaikat dan jin adalah termasuk makhluk gaib, sedangkan manusia itu adalah makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Jadi perbedaan di antara malaikat, jin, dan manusia adalah dari gaib atau terlihatnya. Kalau malaikat dan jin itu gaib, sedangkan manusia itu dapat dilihat. Yang ketiga, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sekalipun malaikat mengatakan tidak kepada perintah Allah. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Seperti halnya juga manusia. Jadi jin dan manusia ini ada kesamaannya, yaitu kadang patuh kepada Allah, kadang juga durhaka kepada Allah. Selanjutnya, malaikat tidak makan dan minum. Nah, perbedaan selanjutnya, sedangkan jin dan manusia itu makan dan minum. Yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus, jadi tidak pernah terpikir hal-hal yang aneh-aneh. Sedangkan jin dan manusia ini pikirannya berubah-ubah. Jadi kadang-kadang sudah punya niat baik, tapi ternyata
dibelokkan oleh setan, jadi niatnya menjadi buruk. Nah, itu manusia ya, bedanya antara jin manusia dan juga malaikat. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Nah, jadi bisa disimpulkan dari sini ada beberapa perbedaan dan persamaan dari malaikat, jin, dan manusia. Nah, sekarang lanjut kita ke nama-nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Sedangkan malaikat kedua yaitu malaikat Mikail bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepas angin, dan membagi kebaikan rezeki kepada manusia. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah bertugas meniupkan trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Izrail. Malaikat Izrail adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Nah, nomor 5 adalah malaikat munkar yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nah, malaikat munkar ini tugasnya sama dengan malaikat nakir ya. Jadi munkar dan nakir, malaikat munkar dan nakir ini tugasnya sama. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Nah, kalau malaikat Raqib tadi itu mencatat semua pekerjaan baik atau amal baik kita, sedangkan malaikat Atid itu bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Jadi malaikat Raqib itu menulis amalan baik, sedangkan malaikat Atid menulis amalan buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik ini disebut juga malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Atau bisa disebut juga penjaga neraka, malaikat yang menjaga neraka. Sedangkan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga atau menjaga surga ya. Seperti itu. Dapat kita petik daripada beriman kepada seluruh malaikat yang ada. Antara lain yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti ketaatan malaikat. Nah, di sini malaikat itu tidak pernah ya membangkang kepada Allah. Maka dari itu kita harus termotivasi dong oleh sifat-sifat baik dari malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita sehingga kita harus tetap berada di jalan yang benar. Perkataan dan perbuatan kita juga harus benar. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah. Nah, sekarang kita masuk ke perilaku beriman kepada malaikat Allah. Nah, di sini contohnya ya, salah satu aja karena ada 10 malaikat, kita akan coba kaji kepada iman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kalian dapatkan dari seseorang atau dari guru atau dari teman atau dari seluruh orang yang sudah memberikan kalian ilmu, lalu kalian bagikan lagi kepada orang yang tidak tahu, maka itu kalian mengamalkan ilmu. Nah, dari sini
Jika kalian mengamalkan ilmu, maka kalian itu menerapkan perilaku beriman kepada malaikat Jibril, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Jika masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung kepada ibu ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.